Kita perlu menggarisbawahi sekali lagi bahwa pertemuan ini sebenarnya sama-sama mewadahi itu, artinya ada wadah di mana teman-teman yang dari Jogja, Jateng, dan kota-kota sekitarnya bisa lebih sering bertemu dan sering bisa kita realisasi. Untuk pertama, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Mas Nur Agus sebagai Ketua Beta UFO Indonesia presentasinya. Selamat malam teman-teman semua. Saya dari Beta UFO, nama saya Nur Agustinus. Jadi saya akan coba memberikan suatu pengantar tentang apa itu UFO ya, secara garis besar, dan juga bagaimana meneliti sebuah UFO dan apa problem-problemnya. Temanya memang adalah They Are Here, mereka ada di sini. Ada peristiwa di Surabaya, yaitu ada UFO nampak dan kemudian pihak militer kita menanggapi dengan menembaki UFO itu. Ini adalah sebuah kejadian yang bukan hoax, bukan kira-kira, tapi ini tercatat resmi secara militer, dan Marskal Udara Rusmin Nuryadin waktu itu juga memberikan pernyataan resmi bahwa UFO yang terlihat di Indonesia itu sama dengan yang ada di luar negeri, dan pernah terjadi peristiwa penembakan terhadap UFO itu karena UFO itu muncul di wilayah Surabaya. Jadi waktu itu muncul di Surabaya, sempat mendarat di daerah Wonosobo itu, kemudian ada di Malang sampai di Riau. Nah, kalau kita lihat dari hasil yang didata oleh Beta UFO, jadi Beta UFO sejak berdirinya yaitu di tahun 1997, kami memberikan semacam suatu pembaca ke media-media untuk kalau misalnya ada orang yang sampai UFO, informasinya ke kami. Jadi itu ada banyak sekali masuk. Jadi ini hanya sebagian saja yang untuk visualnya aja. Penampakan ada di, misalnya penampakan tentang aliennya ada di daerah Aceh misalnya, kemudian di daerah ini di Jogja juga ada crop circle gitu juga. Jadi ada banyak sekali penampakan termasuk di daerah yang di sini. Ini adalah gambar USO. Jadi USO itu adalah unidentified submerged object. Jadi objek yang di dalam laut dilihat oleh para pelaut itu yang masih misterius ada di sini. Kemudian juga pernah di Selat Malaka juga ada sebuah laporan bahwa seorang melihat USO itu begitu besar. Jadi kalau kapalnya misalnya seukuran segini, bendanya itu bisa selevel segini, bercahaya, meluncur di bawah laut, kemudian dia terbang ke atas. Itu muncul di sini, di daerah sini juga. Nah, ini oleh para pelaut memang sering disebut misalnya dengan nama hantu laut, atau biasanya juga mereka tidak begitu memperbincangkannya. Jadi karena mereka agak biasa. Di Pulau Alor juga pernah ada penampakan. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka juga ada di sini. Bukan UFO itu bukan cuma di Eropa ya. Di Indonesia kasusnya sangat banyak sekali. Namun kita masih punya problem. Ada problemnya. Jadi UFO ini walaupun kita tahu ada di sini, kita punya problem, yaitu kita masih belum tahu secara yakin UFO itu apa. Dan juga problem yang lain adalah UFO itu seringkali dianggap sebagai pseudo science dan juga science fiction. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang UFO ke banyak orang ya, orang akan bilang bahwa itu fiksi ya. Atau apa yang kamu lakukan itu cuma yang khayalan dan sebagainya. Jadi ini memang problem-problem yang dihadapi oleh para peneliti UFO. Pertanyaannya adalah, apakah UFO ini real? Ya, real atau hanya ya sesuatu yang kemudian dibikin supaya percaya. Ini ada sebuah quote di X-Files yang menarik menurut saya, yaitu Agent Sul ini bilang sama Mulder, saya pernah dengar sebuah cerita ya, sejak waktu saya kecil, dan saya itu anggap itu adalah cerita rakyat ya. Nah, Mulder juga bilang, saya juga dengarkan cerita yang sama, tapi herannya kok saya percaya. Mungkin di antara kita ada yang pernah dengar dulu cerita naga misalnya, hingga besar percaya bahwa naga itu ada. Mungkin akhirnya mempelajari secara khusus makhluk fiktif misalnya. Tapi ada yang kemudian ya tidak ada naga itu. Naga itu cuma mitos. Antara orang yang skeptik dengan orang yang percaya atau believer. Nah, problem yang terutama lagi adalah misteri UFO ini sebetulnya adalah sudah ada fenomena ini sudah 100 tahun lebih. Mengapa kok sampai saat ini masih misteri? Ya, mungkin kita belum mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Ini ada statement dari seorang astronot Apollo 14, yaitu Kapten Edgar Mitchell. Mitchell berkata bahwa UFO itu real ya. Mereka tahu, astronot tahu bahwa UFO itu ada real. Yang kita butuhkan itu adalah untuk tahu
dari mana mereka itu berasal dan mereka itu agendanya itu atau inginnya apa di bumi ini. Seorang psikiatris Carl Gustav Jung juga pernah meneliti soal UFO. UFO itu dianggap sebagai modern ya, mitos urban yang modern ya, di masyarakat modern. Jadi kalau dulu mungkin lihatnya bukan UFO tapi mungkin yang sifatnya lebih ke arah supranatural, kemudian dianggap sebagai sekarang adalah UFO dengan berteknologi. Tapi Jung juga bilang bahwa flying objects ini real. Lalu pertanyaan adalah di mana sih kebenaran itu? Kalau kita ngutip X-File mungkin ya the truth is out there ya. Tapi pertanyaan juga adalah bagaimana kita bisa menemukan kebenarannya? Kita mungkin bilang tapi kebenarannya di mana? Dan evidence apa yang kita butuhkan? Evidence itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah bukti. Tapi evidence itu tidak sama dengan proof. Di Indonesia, proof juga diterjemahkan sebagai bukti. Cuma proof dengan evidence itu beda. Evidence apa yang kita butuhkan? Karena evidence itu adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk memperkuat klaim. Klaim misalnya, saya melihat UFO, apa buktinya? Apa evidence-nya? Ya, kalau proof adalah untuk membuktikan itu benar atau tidak. Lalu, dapatkah Anda misalnya meyakinkan orang lain? Ya, mengakui atau meyakini juga bahwa UFO itu real. Dan apa perlu kita harus meyakinkan orang lain? Nah, ini ada quote juga dari Stuart Chase itu bahwa bagi orang yang tidak percaya, ya tidak ada bukti yang masuk akal. Kasih bukti 1000 pun ya dia akan menolak. Nah, Carl Sagan, Anda tidak dapat meyakinkan para believer ini apapun ya, karena keyakinan mereka itu tidak berdasarkan evidence, tapi berdasarkan ya dengan apa yang mereka inginkan untuk percayai. Ini quote di X-File juga, I want to believe. Nah, di Beta UFO, kami juga menggunakan quote ini. Jadi, yang kita butuhkan itu bukan keinginan untuk percaya, keinginan untuk mencari tahu. Carl Sagan juga bilang, I don't want to believe, I want to know. Nah, pertanyaan adalah, bagaimana cara kita untuk mencari tahu? Manusia pada dasarnya ada 3 cara yang ditempuh untuk mencari tahu. Pertama adalah secara sains, secara ilmiah. Yang kedua, ya setengah-setengah sains, yang sering disebut dengan pseudoscience, ilmu semu, ya, mungkin metafisika, dan sebagainya dia. Tapi juga ada cara yang ketiga, itu religion, agama. Nah, ini ada beberapa yang tidak perlu saya jelaskan, tapi 3 hal ini membedakan misalnya begini. Ketika ada kasus di gempa bumi lah misalnya, orang yang secara sains tahu bahwa kenapa itu gempa bumi, bahwa ada pergerakan lempeng dan sebagainya ya. Tapi bagi orang yang agama mungkin beda lagi. Ini gara-gara mungkin kurang beriman, atau ada apa gitu ya. Jadi penjelasannya lain. Mereka meyakini itu, ya. Jadi sebagai pengetahuan mereka, ya sah-sah saja. Bagi orang yang pseudoscience mungkin beda lagi. Ini mungkin ada apa sesuatu yang mungkin kita melanggar alam sehingga alam kemudian murka dan sebagainya ya. Jadi ada 3 cara ini. Ini merupakan proses panjang dari proses manusia. Ketika manusia awalnya juga, misalnya ketika lihat petir itu, ini dewa-dewa sedang marah misalnya. Yang sampai akhirnya kemudian ke arah Tuhan, dan kemudian kita tahu bahwa petir itu hanya karena elektron dari tanah ke awan kemudian terjadi petir. Nah, yang bisa dilakukan juga penelitian UFO itu adalah studi komparasi, komparatif studi ya. Jadi kita membandingkan, dan itu sering terjadi. Biasanya logikanya sederhana, jika A sama dengan B dan A sama dengan C, maka B sama dengan C. Juga A sama dengan B, C sama dengan D, dan jika A sama dengan C di bawahnya, maka B sama dengan D. Nah, problemnya adalah kita seringkali kan membandingkan belum tentu apple to apple. Ini jeruk dengan apel ya. Kritiknya adalah sama belum tentu sama. Contohnya begini, kasus di Bali, itu ada Lea. Lea menurut seniman Wandi Juliadi ini, beliau menggambarkannya seperti ini. Artis yang bikin Predator, dia bikinnya seperti itu. Ya, itu bisa merepresentasikan kalau di per-UFO itu mungkin makhluk alien yang jenis reptilian misalnya. Gitu ya. Kalau sepintas ya mirip-mirip saja, ya. Apalagi ketika misalnya ada tulisan dari sebuah buku yang ditulis oleh Luh Ketut Suryani ini, dia mengatakan bahwa dalam bukunya ini fenomena yang sama, di mana kalau di barat itu dikatakan sebagai encounters with UFO. Ada sinar-sinar yang menari-nari di langit, yang oleh orang Bali akan disebut dengan Lea. Ketika orang barat melihat itu akan disebut dengan UFO. Nah, apakah ini sama? Dan ketika kita melakukan komparasinya, apakah
yang dilihat oleh orang-orang Bali yang selama ini disebut alien itu ternyata adalah UFO, atau UFO di luar negeri itu juga sama, bahwa itu ternyata adalah alien, atau mungkin dua itu berbeda. Dengan tuyul misalnya, beda tuyul dengan alien apa? Kalau Anda lihat tuyul dan cerita ke orang lain pasti akan, ya, mana bentuknya seperti apa, dia akan sangat tertarik dan dia akan percaya. Tidak akan bilang bahwa Anda adalah gila, itu tidak akan. Tapi kalau Anda bilang bahwa saya melihat alien kemarin, maka Anda akan dicap mimpi atau mungkin mabuk atau apa. Ya, itu bedanya, kan aneh kalau sebetulnya. Tapi itu adalah hal yang biasa, karena dalam proses, dalam sosiologi memang juga bahwa pengetahuan kita dikonstruksi secara sosial. Kita lebih mudah menerima bahwa makhluk seperti ini mungkin kalau ditunjukkan kepada orang-orang di desa mungkin akan disebut dengan tuyul. Tapi kalau makhluk seperti ini yang dijumpai di tahun 78 ini dianggap sebagai alien. Nah, fenomena seperti ini kan di Indonesia banyak ya, yang dikaitkan dengan mistis. Ini juga pernah dibuat studi banding di majalah UFO yang pertama, apakah tuyul mirip alien. Alien yang di Amerika itu dikatakan ada konspirasi, ada kerjasama. Kamu boleh, kita tukar-menukar, kasih teknologimu, kamu boleh menculik orang-orang wargaku, kan seperti itu ya. Jadi ada kasus-kasus penculikan oleh alien. Sebenarnya kan sama, tuyul-tuyul ini kan juga sama. Tuyul-tuyul di Indonesia itu bisa bikin janji sama orang-orang Indonesia, kalau kamu misalnya ngasih saya uang, ngasih saya rezeki, ngasih saya kekayaan, maka saya akan berikan imbalan baru. Jadi secara karakteristik mungkin mirip, ada barter. Tapi barternya di luar negeri lebih canggih. Kemudian kasus alien abduction, ya. Ada banyak kasus alien abduction yang dimulai dari misalnya perasaan seperti ketindihan. Ketindihan itu tidur kaku, bisa melek, bisa melihat tapi tidak bisa menggerakkan badannya. Sleep paralysis itu. Kemudian kelihatan makhluknya, kadang-kadang ada yang bercerita bahwa dari tembok ini bisa keluar sinar, kemudian muncul makhluknya itu. Dari atas, di pada sinar, kemudian muncul juga sosoknya. Nah, ratusan tahun yang lalu juga fenomena seperti ini sudah ada, yang disebut dengan suku misalnya, termasuk kalau dalam psikologi adalah sleep paralysis with hallucination. Jadi ada halusinasinya. Tapi memang kalau di psikologi dianggap sebagai halusinasi, bukan sosok yang nyata. Nah, tapi mengapa kita masih butuh sains? Ya kalau kita butuh sains ini sebagai gambaran, misalnya kalau kita tidak menggunakan sains, ya kita masih akan tetap dibor kepala kita, kita mengusir roh-roh jahat di kepala kita ya. Tapi kita tahu bahwa orang schizofren tidak perlu dibor kepalanya sekarang. Salah satu bentuk metode saintifiknya yang utama adalah observasi. Saya tekankan pada observasi. Observasi itu sederhana sebenarnya, yaitu bagaimana kita menggunakan indera kita, mata, telinga, dan sebagainya. Namun persoalannya adalah di dalam per-UFO-an ini, siapa kita? Saya mau melakukan penelitian soal UFO, katakanlah saya tertarik dengan masalah astronot misalnya, maka saya akan cari ke candi-candi dan sebagainya. Saya akan melihat peninggalan-peninggalan masa lalu, ke Gunung Padang, ke mana-mana gitu ya. Tapi saya bukan ahli sejarah, saya bukan arkeolog. Background pendidikan saya sama sekali tidak menunjang. Kadang-kadang itu jadi problem nantinya. Nah, nanti juga kita bisa lihat bagaimana orang itu mencatat apakah mereka benar-benar objektif atau tidak. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut tentang hal itu. Nah, evidence ini yang kita perlukan sebenarnya. Ya. Karena apa? Karena evidence ini adalah bukti untuk memperkuat klaim. Kalau proof adalah argumen untuk menetapkan sebuah fakta atau kebenaran sebuah pernyataan. Itu bedanya ya. Nah, ada 4 jenis evidence ya, yang umum biasanya digunakan dalam pengadilan. Tapi ini bisa digunakan dalam penyelidikan UFO juga, yaitu bukti nyata, demonstratif, dokumenter, dan testimonial. Karena evidence itu tujuannya adalah mengubah keyakinan Anda. Tujuan utamanya, mengubah pikiran. Anda percaya UFO? Enggak, saya kasih bukti ya. Nah, akhirnya orang itu, oh ya, masuk akal ya. Nah, seperti ini bukti nyata. Itu ada kasus-kasus di mana UFO itu mendarat, di mana kemudian ada jejak-jejaknya. Ini sebenarnya bisa diteliti. Ada bukti nyatanya. Kemudian ada juga kasus di mana orang diculik oleh alien, itu ada implan yang ditanamkan dalam tubuh. Ini implan yang sudah dikeluarkan melalui operasi. Lalu di Jogja sendiri pernah ada crop circle itu tahun 2011. Ending terakhirnya dari pihak
media atau lapan mengatakan baru dibuat oleh mahasiswa UGM. Tapi penelitian yang dilakukan oleh Undip dari Semarang itu bukan oleh manusia, dan juga tim Beta UFO juga ke sana. Kami meyakini bahwa itu bukan manusia gitu. Dari hasil risetnya memang bukan manusia, karena ini cukup besar sekali dan terjadi dalam semalam. Lalu evidence yang lain adalah ini adalah dua rumpun padi yang tersisa yang kami ambil. Itu ada beda antara yang rebah ini yang sebelah kiri dengan yang kanan. Bedanya adalah yang rebah ini lebih hijau-hijau, sementara yang kanan ini lebih kering. Kenapa? Ternyata hasil penelitian dari Undip itu mengatakan bahwa padi yang rebah itu mengandung dua hal yang berbeda, yaitu ada kadar nitrogen yang lebih tinggi dan ada partikel nikel secara mikro ya di tanaman itu. Dan ketika saya melaporkan kepada Profesor Marono di dekan MIPA Undip waktu itu, bilang bahwa itu cocok sekali, bahwa nitrogen itu seperti pupuk. Yang rebah itu akan lebih bertahan lama. Jadi ini dibuktikan dengan adanya beda kadar nitrogen, adanya partikel atau mikro nikel, itu yang membuat dari pihak Undip meyakini bahwa itu bukan manusia yang bikin. Lalu ada juga cerita dari Joe Simonton ini, dia mendapatkan kue. Ini kue sebenarnya ya, yang dipegang ini makhluk asing. Jadi dia ada UFO mendarat, kemudian dia sempat ketemu, dia memberikan seperti piala itu kepada makhluk alien, dan aliennya membalas dengan memberikan kue. Lalu yang evidence yang kedua adalah demonstratif. Orang akan senang dengan gambar-gambar seperti ini. Ketika mungkin dilihatkan, oh jumlah penampakan UFO dari tahun ke tahun meningkat. Ini data di Amerika. Mungkin data di negara-negara ini, misalnya seperti ini. Di Indonesia seperti ini. Jadi ini adalah evidence untuk meyakinkan orang. Datanya dari mana? Dari misalnya yang dikumpulkan. Lalu dokumenter misalnya berusaha mencari file-file resmi dari pemerintah, misalnya laporan polisi dan sebagainya, foto-foto, video yang bisa ditemukan atau bisa didapatkan, dan testimonial. Nah, ini ada dua contoh. Yang pertama, peneliti UFO yang bernama Pak Deddy Suwardi almarhum dari Bandung mewawancarai seseorang yang bernama Suherman dari Sukabumi yang mengaku diculik oleh alien. Dan di sini yang di sebelah kanan ada nenek Samsikin Hendro Sudirman ini mengatakan bahwa dia juga pernah melihat UFO. Ada banyak testimoni yang kami dapat dari yang pernah masuk ke peta UFO juga. Memang pertanyaannya adalah bagaimana mengujinya. Ya, sekarang misalnya seperti tadi, apakah orang tersebut bisa dipercaya? Kemudian apakah itu bukan halusinasi? Jadi banyak sekali kemungkinan ketika kita misalnya meragukan sebuah testimoni. Nah, apakah juga kita tuh perlu lie detector? Itu misalnya terhadap kasus-kasus kesaksian seperti itu. Mungkin kita perlu hipnosis, past regression gitu, kemudian untuk mengingat apa yang telah terjadi misalnya. Ini adalah kasus di mana seseorang suami istri Barney dan Betty Hill di tahun 61 itu diculik oleh alien ET ya, extraterrestrial, yang kemudian Betty ini melihat ketika di dalam pesawatnya itu ada peta bintang, dan peta bintang itu kemudian dibuat 3 dimensinya oleh seorang guru matematika adalah astronomi ya, Pak Jorivis itu. Ternyata itu diperkirakan bahwa asalnya dari Zeta Reticuli. Nah, kemudian apa yang kita bisa riset? Ini adalah contoh misalnya seorang peneliti dari luar negeri dari Amerika, Graham Hancock ini datang ke Gunung Padang untuk meneliti tentang situs purbakala ini. Tapi kita harus hati-hati ya, jangan sampai terjadi bad science. Karena begini, di sebelah kanan ini ada yang namanya bulan pecah di Bali. Nah, cerita mitosnya itu, legendanya adalah jatuh dari langit. Tapi arkeologi bilang ini bukan, jadi ini kemudian ditafsirkan oleh banyak orang sebagai mesinnya pesawat. Padahal kalau arkeologi bilang ini bukan apa-apa, ini cuma genderang, maka raya itu. Jadi itulah dari pertanyaannya adalah ketika kita melakukan observasi, siapa kita? Kalau kita misalnya kemudian katakanlah ngotot ya atau bersikuku bahwa ini adalah mesinnya pesawat UFO, padahal arkeolog sudah tahu pasti bahwa ini adalah perkara dan ini adalah genderang misalnya, ya kita akan jadi pseudoscience, kita akan justru akan diketawakan nanti. Lalu misalnya di candi ada gambar seperti ini, kemudian ditafsirkan bahwa ini adalah UFO misalnya. Nah, ini kita harus tanya,
kepada ahlinya. Dari agama Buddha misalnya apa arti-arti daripada simbol-simbol mandala seperti ini. Kita harus menghindari cocokologi ya, jadi jangan otak-atik, matok, gatok gitu ya. Kemudian juga hindari kesesatan pikir. Ini yang dilakukan oleh dapat mungkin berusaha dilakukan oleh Beta UFO juga, bahwa jangan sampai kita itu bikin kesalahan yaitu non kausa pro kausa. Sesuatu yang bukan menyebabkan itu mungkin dianggap sebagai sebab. Misalnya gini, oh piramid itu tidak mungkin kalau manusia bikin, terlalu sulit. Berarti alien pasti yang bikin. Kan belum tentu. Mungkin manusia zaman dulu itu punya teknologinya yang kita tidak tahu saat ini. Jadi ini contohnya. Juga jangan sampai misalnya, oh kalau yang ngomong ini sudah paus yang di Roma sana, atau yang ngomong ini ustadz, atau yang ngomong ini presiden Amerika atau presiden dari negara besar misalnya, atau presiden Indonesia misalnya, terus itu yang menjadi pegangan. Kan belum tentu benar ya. Jadi seringkali kan orang kemudian bertanya kepada ahli agama, kemudian ahli apapun itu, UFO itu ada atau tidak, kan dia menjawab dan itu kemudian jadi dalil ya. Nah ini adalah yang disebut dengan kesesatan pikir. Oleh karena itu memang cara yang paling baik untuk tahu adalah cari tahu sendiri sebenarnya. Kemudian dapatkah kitab suci itu menjadi evidence? Ini kan juga pertanyaan. Karena seringkali diskusi-diskusi misalnya atau ketika kita membahas sesuatu, kita menggunakan kitab suci. Misalnya contoh adalah Vimana. Vimana adalah kereta terbang yang digunakan oleh Rama, miliknya Ravana yang meminjam dari saudaranya itu, dan dia bisa terbang. Ini ada di Pustaka Vimana. Dan kitab itu sendiri sebetulnya adalah, kalau di zaman sekarang, kitab itu adalah kitab yang mungkin tidak beda dengan Lord of the Rings, mungkin ya, kisah seperti itu. Atau mungkin kisah-kisah yang dibuat berdasarkan channeling. Jadi penulis sastranya itu atau mendapatkan ilham, kemudian dia menulis cerita. Nah, ketika kita mendiskusikan, ada orang yang believer, percaya bahwa oh ini Vimana misalnya. Ada yang tidak percaya, ada yang skeptik. Karena dia punya background science, di mana buku-buku kitab seperti itu kan bukan histori, bukan fakta, tapi mungkin lebih pada ajaran atau cerita. Nah, bayangkan misalnya kalau kita tahu kisah Lord of the Rings yang dibuat oleh J.R. Tolkien itu, kemudian kita menganggap itu sebagai suatu fakta bahwa Sauron itu ada misalnya. Ini yang harus dihindari. Termasuk juga misalnya di kitab suci Bible misalnya, itu juga ada cerita di mana seorang nabi Ezekiel itu dibawa yang kemudian ditafsirkan, digambarkan oleh yang bikin ilustrasinya ini adalah orang NASA juga. Tulis ini dia bikin seperti ini, mendesain berdasarkan apa yang tercantum di kitab suci. Dapatkah hasil remote viewing menjadi evidence? Kita tahu ada beberapa orang punya kemampuan mata ketiga, ya, mata ketiga bisa melakukan astral, melihat jarak jauh dan sebagainya. Mungkin dia bisa menembus, bisa mengetahui bahwa ada pangkalan UFO di daerah tertentu. Demikian juga, dapatkah penjelasan dari paranormal itu bisa digunakan atau tidak? Yang menarik adalah Bapak J. Saladun dalam bukunya Menyingkap Rahasia Piring Terbang, beliau adalah peneliti UFO senior Indonesia yang pertama kali, atau sudah mulai tahun 60-an. Di bukunya di bagian-bagian terakhir juga mencari tahu lewat seorang paranormal yang bernama Agus Naim. Beliau kemudian bertanya kepada paranormal, kemudian memberikan peta bintang dan minta kepada paranormal itu untuk menunjukkan di mana lokasinya asal usulnya makhluk luar angkasa ini. Apakah ini bisa jadi bukti? Kalau saya kita butuh verifikasi. Nah ini juga menarik. Ada kasus di warga desa Hampalit ini, dia menghilang sehari semalam. Ibu 3 anak pulang dalam kondisi telanjang. Mungkin dianggap aneh waktu di daerah itu ya. Dia mengaku jadi peristiwa ini dialami oleh Asih 60 tahun, ya mungkin kalau 30 tahun mungkin senang semua ya lihat dia. Tapi ini berhubung sudah 60 tahun, mengaku diculik oleh makhluk halus ketika sedang berjalan di sekitar rumahnya. Penculikan yang dilakukan makhluk halus ini disebut hantuan yang membuat warga desa gempar. Di Amerika itu ada kisah Travis Walton yang juga mengaku diculik oleh alien. Ada filmnya Fire in the Sky yang dibuat dengan biografinya dia. Setelah 5 hari, 6 jam itu dan sekian menit itu, dia baru sadar ketika dia dikembalikan dari pesawat itu dan dia dalam keadaan telanjang. Kalau kita bicara soal komparasi ya mirip.
Biasanya kembalinya juga setengah nggak sadar linglung gitu. Dan ini ditemukan juga sama-sama telanjang. Dan apakah kasus seperti ini kita perlu riset? Kalau kita memang tertarik dalam masalah UFO-an dan alien ini, karena nanti akan terlibat masalah metafisika, mau tidak mau. Sebab di daerah mereka akan disebut sebagai hantu, bukan alien. Nah ini tadi yang di Alor, Kepulauan Alor di NTT. Pada bulan Juli 1959, beberapa hari setelah peristiwa penampakan UFO di Papua New Guinea, itu ada seorang pendeta bernama Father Bill itu melihat bersama beberapa warga Papua New Guinea ya. Jadi itu ada UFO di atas mengambang itu, dan ada makhluk-makhluknya ya, dan melambai-lambai. Mereka nggak kemudian lambai-lambai sekitar beberapa menit. Jadi peristiwa itu terjadi beberapa hari sebelum peristiwa di Alor. Di bulan Juli 1959 ini kemudian ada cerita juga, yaitu Pak Salatun, ini Bapak Salatun almarhum, ini bertemu dengan Pak Alwi Al-Nadar. Alwi Al-Nadar adalah kepala polisi wilayah Kepulauan Alor waktu itu, tahun 59, cerita kepada Pak Salatun waktu itu sebagai ketua OPAM. Ceritanya adalah ada 6 orang, di antara mereka ada yang berjenggot, pakainya biru tua seperti ini, jadi rambutnya putih berombak-ombak, lengan panjang dan berkerah tinggi, jadi kerahnya tinggi, memakai ikat pinggang dan terselip sebuah tongkat berbentuk silinder berwarna keabu-abuan. Di desa Kalabahi, seorang penduduk sempat ditembak, dipakai alat itu, tembak dan kaku. Ada juga ditunjukkan sebuah alat. Ya, hal ini tanya pada warga itu, tunjukkan alat, dan orang itu mengaku bahwa di alat itu ternyata dia bisa melihat gambar keadaan di daerah seberang pulaunya. Jadi mungkin kalau sekarang ini mungkin mirip TV atau apa ya, TV gitu. Dan ada juga kejadian menculik seorang anak laki-laki 6 tahun yang kemudian ditemukan dalam Perairan Linglung. Ketika diculik itu kemudian ketemu, polisinya mulai mencari mereka dan ketika tahu cepat ditembaki, jadi benar-benar tembaki. Ya. Diketahui juga alien ini sempat ketemu warga sebelumnya, dia bisa meloncat tinggi sampai setinggi pohon kelapa, meringankan tubuhnya luar biasa. Dan tidak ditemukan darah atau apa ternyata, dan besoknya terlihat benda putih terbang di pesisir pantai. Nah pertanyaannya adalah, ini kan cuma cerita seorang purnawirawan polisi kepada seorang purnawirawan TNI AU. Evidence-nya apa? Evidence cuma testimonial sebetulnya. Apa yang bisa di-research maksudnya? Ya, mungkin misalnya, apakah ada catatan kepolisian waktu itu yang masih ada tersimpan hingga saat ini di Alor? Dan apakah kita bisa menemukan itu? Dan kalau kita bisa menemukan itu, apakah itu memperkuat klaim? Intinya iya. Apakah kita bisa menemukan anak laki-laki yang 6 tahun pada tahun 59 yang kira-kira sekarang ini berumur berapa ya? 70-an ya. Kalau dikirakan 60, kemudian 40 tambah lagi 18, 58, 65 tahun ya umurnya sekarang. Mungkin masih hidup. Jadi bagaimana kita membangun pernyataan ini? Kenapa? Karena pernyataan ini hanya sekedar sebetulnya cerita yang ditemukan yang kita bisa baca di bukunya Pak Salatun. Seperti tadi juga ketika ada penembakan seperti ini ya, peristiwa penembakan terhadap UFO yang di Surabaya tahun 64, ini bukunya Pak Salatun itu nampak dengan mata telanjang maupun lewat radar. Muncul di Surabaya, Malang, dan Bangkalan. Apakah ada catatan dari pihak militer yang kita bisa telusuri? Juga ada foto UFO di Cilamaya, Kerawang tahun 75 yang difoto oleh Insinyur Tony Hartono. Jadi pada waktu ada UFO lewat di foto, dan filmnya sekarang ini disimpan oleh J. Allen Hynek, peneliti UFO yang bikin dulu adalah penasihatnya Blue Book Project ya, dari AU-nya Amerika. Kemudian juga membuat Center of UFO Studies di Amerika. Jadi J. Allen Hynek sudah almarhum juga. Nah, filmnya kemudian dibawa oleh Hynek ke Amerika, film negatifnya. Kemudian juga ketika ada foto UFO di Gunung Agung, saya yakin Iyo Terumoto ini tidak melihat UFO-nya, dia hanya memotret gunungnya saja. Tapi ketika dia lihat hasilnya, ada objek ini. Bagaimana kita bisa merisetnya bahwa ini benar atau tidak? Mungkin ahli fotografi, ahli film bisa mengecek biasanya. Apakah film ini kemudian direkayasa atau apa? Beberapa bulan yang lalu ada berita di mana Pentagon itu mengaku sendiri ya, memberikan pernyataan
bahwa mereka mendanai program NASA senilai 22 juta dolar Amerika untuk melindungi UFO. Ada videonya di mana pesawat pilot F-18 mengejar UFO ini, sempat ramai di berita-berita di luar negeri. Kalau misalnya Pentagon melakukan riset rahasia seperti ini, apa artinya? Apakah UFO ini memang ada? Apakah UFO ini real? Kalau tidak real, kenapa kalau sampai begini dengan dana jutaan dolar seperti ini? Mungkin beda dengan di Indonesia, di Amerika itu punya kepercayaan atau keyakinan bahwa pemerintah itu melakukan cover up atau merahasiakan adanya UFO ini. Jadi mereka seringkali melakukan demonstrasi pada saat hari-hari UFO dunia misalnya seperti itu ya. Dan seringkali juga masalah UFO ini banyak yang menyukai masalah UFO ini berkenaan dengan dirinya. Sebab UFO ini dianggap sebagai suatu makhluk yang lebih cerdas. Ketika ada makhluk lain di luar bumi yang cerdas, kita merasa tidak sendirian di alam semesta ini. Sekaligus juga akan mempertanyakan, lalu kalau tidak sendiri, bagaimana kita berinteraksi dengan mereka? Oke, itu kira-kira dari saya ya. Jadi kalau saya juga pernah bilang ya, mungkin suatu saat kita akan tahu aja ya. Kita juga akan berharap suatu saat fenomena ini akan terungkap dan kita bisa tahu tentang siapa mereka, apa tujuannya,